Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita alhamdulillah lanjutkan lagi pembahasan kitab Syarh Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullah. Hari ini masih di pembahasan terakhir di bab at-tanazu'. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وليس من التنازع قول امرئ القيس ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. وذلك لأن شرط هذا الباب أن يكون العاملان موجهين إلى شيء واحد كما قدمنا، ولو وجه هنا كفاني وأطلب إلى قليل فسد المعنى، لأن لو تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، فإذا كان ما بعدها مثبتا كان منفيا، نحو لو جاءني أكرمته، وإذا كان منفيا كان مثبتا، نحو لو لم يسيء لم أعاقبه. وعلى هذا فقوله أن ما أسعى لأدنى معيشة منفي لكونه في نفسه مثبتا، وقد دخل عليه حرف الامتناع، وكل شيء امتنع لعلة ثبت نقيضه، ونقيض السعي لأدنى معيشة عدم السعي لأدنى معيشة. وقوله ولم أطلب مثبت لكونه منفيا بلم، وقد دخل عليه حرف الامتناع، ولو وجه إلى قليل وجب فيه إثبات طلب القليل، وهو عين ما نفاه أولا. وإذا بطل ذلك تعين أن يكون مفعول أطلب محذوفا، وتقديره ولم أطلب الملك، ومقتضى هذا أنه طالب للملك وهو المراد. Ini contoh sederhana tapi ya itulah uraiannya. Kenapa dia bukan dari tanazu? Belum katakan walaisa minat tanazu, bukan dari tanazu. Qaulu Imri'il Qais, perkataan Imri'il Qais, penyair terkenal, dikenal dengan Imri'il Qais. Dia bilang ini syair lengkapnya. Walau anna ma as'a li adna ma'ishatin kafani walam atlub qalilun minal mali. Iya. Bait kedua sebenarnya poin kita ada kafani dan lam atlub. Menginginkan qalil. Apakah bisa kita jadikan qalil sebagai al-mutanaza'ati yang diperselisihkan padanya oleh kafani dan atlub? Ibnu Hisham bilang bukan dari. Ibnu Hisham mengatakan itu bukan dari. Sekarang kita akan mengetahui kenapa bukan. Wadhalika demikian itu. Lianna syarta hadzal bab. Karena syarat dari bab ini, itu bab tanazu. Ayakunal amilan, harus dua amil itu, dua amil tadi muwajjahain ila syai'in wahid. Diarahkan kepada sesuatu yang sama. Sesuatu yang sama. Kama qaddamna, sebagaimana kita kedepankan. Nah, di contoh sebelumnya yang disebutkan oleh Erwan, atuni ufrik alaihi qitra. Atuni dan ufrik sama-sama mengarah ke qitra. Itu syarat. Itu syarat. Baru dianggap bab tanazu. Sekarang, walau wujjiha, apakah tidak bisa ini? Sebenarnya bisa. Antum bisa arahkan ke kafani dan lam atlub ke qalil. Tidak ada masalahnya. Kan bisa saja. Iya kan? Antum bisa katakan kafani qalil, lam atlub qalil. Sama-sama bisa diarahkan. Cuma law wujjiha huna. Seandainya diarahkan di sini kafani dan atlub ila qalil, kepada qalil apa? Fasadal makna. Ini masalahnya. Akan rusak makna. Berarti kita harus tambahkan satu poin lagi. Harus dua amil itu boleh diarahkan ke sesuatu yang sama itu dan tidak rusak makna. Harus begitu. Tidak rusak makna.
Artinya, walaupun bisa diarahkan, seperti kafani dan atlub, bisa diarahkan. Tapi akan merusak makna, kita boleh atau tidak? Masukkan dalam bab tanazu atau tidak? Jawabannya apa? Tidak. Anda paham ini? Jadi ada syaratnya, maknanya tidak rusak. Tinggal pertanyaannya, kenapa dalam syair itu rusak maknanya? Ini yang panjang setelahnya. Li'anna lau tadullu alam tina'i syailim tina'i goiri. Karena lau itu maknanya menunjukkan atas terhalangnya sesuatu karena terhalangnya selainnya. Sesuatu itu tidak ada karena tidak ada itu yang lain. Itu lau. Karena mereka bilang lau harfum tina lim tina. Huruf menunjukkan tidak ada kalau tidak ada. Kita bilang begini. Lau ja'a Zaid ja'a Khalid. Lihat ini huruf kata. Kalau Zaid datang, akan datang Khalid. Dah? Paham kan? Ada Zaid. Kalau Zaid ada kok Khalid. Sekarang, kalau begini modelnya, Zaid ada atau tidak? Kan dia cuma bilang, kalau Zaid ada kok Khalid. Tidak ada atau ada? Hah? Inilah keunggulan yang lalu. Kalau tidak ada penafian, kalau musbat, tahu musbat ya? Apa itu musbat? Tidak ada penafian, maka maknanya manfi. Inilah law. Kalau kalimatnya musbat, maknanya manfi. Artinya, kalau datang Zaid, datang Khalid. Berarti sekarang apa? Zaid datang atau tidak? Tidak. Kan dia cuma berandai. Kalau dia datang, Khalid ada. Paham kan? Dipaham kan? Artinya tidak ada karena tidak ada. Ini yang bilang tadi, huruf tina lim tina. Iya. Tina lim tina. Kalau saya lawankan. Saya lawankan ya. Lau lam yaji. Zaid ja'a Khalid. Kalau Zaid tidak datang Khalid. Kalau Zaid tidak datang Khalid. Sekarang apa kira-kira maknanya ini kalimat? Pertama, musbat atau manfi? Bentuknya. Musbat atau manfi? Manfi. Kenapa kita bilang manfi? Ada lam kan? Berarti musbat atau tidak? Musbat atau manfi? Hah? Musbat. Itu dia. Kalau kalimatnya manfi, maka dia ya apa? Musbat. Tadi ini kalimatnya musbat. Paham kan? Supaya searah. Iya, supaya searah kita bilang dulu. Oh, berarti ini kalimatnya musbat ya, sama tadi musbat. Ya, musbat. Ini kalimatnya dulu manfi. Baik. Ini dulu. Ini kalimatnya musbat kan? Ini kalimatnya manfi. Karena dia musbat maka dia maknanya manfi. Karena dia manfi maka maknanya apa? Hah? Musbat. Ini masalahnya. Jadi kalau kalimatnya musbat maknanya manfi. Kalau kalimatnya manfi maka maknanya apa? Musbat. Itulah. Sekarang, kalau datang Zaid berarti dia tidak datang. Datang Ammar. Datang Khalid. Kalau Zaid tidak datang Khalid. Zaid datang atau tidak? Sekarang dia datang. Jadi kalau dia bilang, kalau dia tidak datang Khalid. Berarti dia sekarang datang. Jadi kalau dinafikan malah ada. Kalau ditetapkan malah tidak ada. Itu fungsinya yang laut. Ada berarti tidak ada. Kalau tidak ada. Fungsinya dulu laut. Kita masuk di contoh penulis. Fa'idha kana ma ba'daha musbatan kana manfiyah. Kalau setelah lau musbat, maka maknanya apa? Manfi. Paham itu tadi? Sekarang lihat itu. Lau jaha setelah lau manfi atau musbat? Lau jaha Zaid manfi atau musbat? Musbat kan berarti maknanya sekarang apa?
dia. Nah, lau ja'ani akramtu. Kalau dia datang kepadaku, saya akan memuliakannya. Itu namanya manfi. Karena kalimatnya musbat. Wa idza kana manfian. Kalau kalimatnya manfi. Kalau kalimatnya manfi seperti yang di bawah, karena musbata maka maknanya apa? Musbat. Seperti ini. Lau lam. Setelah lau ada lam. Berarti manfi. Berarti manfi. Berarti ini kalau manfi berarti maknanya apa? Musbat. Karena musbata maka dia musbat. Nah contoh ya, lau lam yusi lam uaqibuhu. Kalau seandainya dia tidak berbuat jelek, saya tidak akan mengikopnya. Kalau seandainya dia tidak berbuat jelek, saya tidak akan mengikopnya. Karena berarti dia berbuat jelek, makanya dia dapat apa? Ikop. Sekarang begitu, penetapan. Wa ala hadza faqauluhu, maka di atas itu kalau antum sudah paham itu, lau kalau setelahnya penetapan, maka maknanya penafian. Kalau setelahnya penafian, maka maknanya apa? Penetapan. Kita lihat syair tadi. Lihat kembali syairnya. Lau anna ma as'ali adana ma'isyatan. Lau anna ma as'ali adana ma'isyatin. Kafani. Untuk jumlah itu. Penetapan atau penafian? Jumlahnya dulu. Lau anna ma as'ali adana ma'isyatin. Kafani. Penetapan atau penafian? Hah? Kalimatnya. Hah? Apa? Maknanya penafian? Lafaznya? Musbat. Berarti maknanya penafian. Sekarang lagi. Lau anna ma as'ali adna ma'isyatin lam atlub. Nah? Itu gimana itu? Berarti kalimatnya sekarang ada dua. Kalimatnya sekarang ada dua. Hah? Kalimatnya ada dua. Kalimat pertama, kita tulis dulu kalimat pertama. Apa? Walau, terus? Anna, ma, as'a, li adna, ma'isyatin, iya. Ma'isyatin kafani. Kafani ini kalimat pertama. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua sama dengan ini, tapi setelahnya lam atlub. Lam atlub. Sekarang dua kalimatnya. Kita baca urainya Ibnu Hisham supaya tidak berulang. Wa ala hadza, di atas dasar pemahaman inilah qauluhu maka ucapannya tadi anna ma as'a li adna ma'isyatin. Anna ma as'a li adna ma'isyatin manfi. Kenapa dianggap ini manfi? Kenapa? Likaunihi fi nafsihi muthbata. Karena kalimat lau anna ma as'a li adna ma'isyatin apa muthbat. Karena sungguh seandainya apa yang ini mah bukan manafi. Ini mah mausulah. Sungguh kalau apa yang saya usahakan ada nama Isya, kebutuhan yang sedikit. Berarti ini apa ini? Kafani qalil. Kan begitu kan? Cukup bagiku sedikit. Kan begitu jadinya sekarang kalimat pertama. Seandainya yang saya usahakan itu adalah ada nama Isya, yang penting bisa hidup. Kafani qalil. Cukup bagiku sedikit. Berarti sekarang dia enggak mau. Kan dia bilang tadi, kalau penetapan maka maknanya apa? Penafian. Artinya saya enggak mau sedikit. Masa cukup bagiku sedikit? Kan kalau dia penetapan, maka maknanya apa? Apa tadi? Kalau kalimatnya ini penetapan atau penafian? Ini kalimatnya penetapan atau penafian? Penetapan. Berarti maknanya penafian. Kan begitu? Saya tidak mau sedikit. Masa setelahnya cukup bagiku sedikit? Cocok nggak? Kan begitu. Kan dia bilang ini. Seandainya yang saya mau itu adalah sedikit, maka cukup bagiku sedikit. Kan begitu jawabannya. Cukup. Kafani qali. Kalau saya mau sedikit, cukup bagiku sedikit. Kalau saya mau sedikit, cukup bagiku sedikit. Pasti nggak maknanya?
Nah, dia ini maknanya adalah, saya tidak mau sedikit. Masa dibilang cukup bagiku sedikit? Ah, ini tadi, ini. Lau ja'a Zaid, seandainya Zaid datang atau tidak? Tidak. Jadi maknanya Zaid tidak datang, maka Khalid tidak ada, tidak datang. Sama ini. Kalau seandainya saya mau sedikit, tambah cukup bagiku sedikit. Ah, maknanya saya tidak mau sedikit, maka tidak cukup bagiku sedikit. Sama ini tadi. Zaid tidak datang, Khalid tidak datang. Saya tidak mau sedikit, tidak cukup bagiku sedikit. Paham jadi makna kalimat pertama itu? Sekarang kita pasang yang berikutnya. Iya. Jadi belum bilang nama as'ali ada nama Isya, ini maknanya manfi. Maknanya ya manfi. Kenapa? Li kaunihi fi nafsihi muthbata. Karena pada diri kalimat itu adalah muthbat. Wa qad dakhala alaihi harfum tina. Telah masuk padanya huruf imtina. Siapa itu? Lau maksudnya. Lau. Falau wujjiha ila qalil. Terus apa tadi? Wa kullu syai'in imtana li illatin sabata naqidu. Ini kaidahnya. Segala sesuatu yang terhalangi karena ada sebab, maka sabata naqidu, maka akan tetap lawannya. Artinya gini, saya tidak butuh sedikit, maka lawannya berarti dia butuh banyak. Enggak cocok kita bilang cukup bagiku sedikit. Kalau itu kan kaidahnya toh. Saya tidak mau sedikit, otomatis kita pahami dia mau berapa? Mau banyak. Kan dia bilang, saya tidak mau sedikit. Berarti lawannya banyak dia mau. Mas antum bilang kafani kolil, cukup bagiku sedikit. Kan begitu. Pasti artinya adalah tidak cukup bagiku sedikit. Tidak cukup bagiku sedikit. Karena saya tidak mau sedikit. Tidak cukup bagiku sedikit. Begitu juga seharusnya. Karena kalau tidak cukup sedikit, berarti dia butuh banyak. Wa naqidu sa'ili adana ma'isha. Adamu sa'ili adana ma'isha. Lawan dari berusaha sedikit dari kehidupan, itu adalah tidak berusaha untuk sedikit. Nah, lawannya berusaha, lawannya. Nah, lawan dari berusaha untuk sedikit adalah tidak berusaha untuk sedikit. Ya kan? Sedikit karena lawannya banyak. Ini dia. Berarti kafani sudah pas. Tidak cocok kafani. Tidak bisa diarahkan kemana? Qoli. Kita lihat lagi atlub. Wa qawluhu perkataannya. Walam atlub musbat. Ini masalah. Ucapan beliau lam atlub. Kalau antum lihat lapat, manfi atau musbat? Lihat dulu lapat. Manfi atau musbat? Manfi. Belum bilang lam atlub musbat. Apanya itu? Maknanya, karena kalau lau masuk pada manfi, maknanya apa? Musbat. Kan begitu kan? Lau lam atlub. Lau lam atlub. Maknanya musbat. Saya tidak minta. Berarti, saya minta. Dipahami nih? Saya minta. Itu dia musbat. Kenapa? Likaunihi manfiyan bilang. Karena dia dinafikan oleh lam. Jadi harus antum pahami dulu itu tadi. Kalau musbat manfi, kalau manfi musbat. Berarti lam atlub musbat. Karena dia ada siapa? Ada lam. Dan dia ada lam. Itu dalilnya. Wa qad dakhala alaihi harful imtina. Telah masuk padanya huruf imtina. Falau wujjiha ila qalil. Kalau diarahkan kepada qalil. Dia beramal pada qalil ya. Wajib fihi itsbatu talabul qalil. Berarti mewajibkan penetapan dia meminta qalil. Begini. Antum bilang tak? Laulam atlu qalil. Seandainya saya tidak mau sedikit. Berarti? Salah. Seandainya saya tidak mau sedikit. Hah? Mau sedikit. Kan begitu tadi. Ini kan yang di atas. Saya mau sedikit. Berarti? Apa artinya tadi? Saya mau sedikit. Kalau saya mau sedikit. Tidak mau sedikit. Berarti mau banyak. Saya tidak mau sedikit. Saya tidak mau sedikit. Tambah laut. Kan gini. Saya tidak mau sedikit. Tambahkan dulu laut. Seandainya saya tidak mau sedikit. Berarti? Mau sedikit. Jadi karena di atas dia mau sedikit. Ada laut. Jadi tidak mau sedikit. Di bawah tidak mau sedikit. Ada laut menjadi
mau sedikit. Jadi, gimana maksudmu itu? Di atas kamu, di bait pertama kamu bilang apa? Tidak mau sedikit. Di bait kedua, mau sedikit. Kan begitu jadinya, tuh. Antum paham gitu maksudnya penulis. Kan di atas dibilang, saya mau sedikit. Itu dulu kan maknanya. Masukkan lau. Kalau saya mau sedikit, hah? Cukup itu. Kalau saya mau sedikit, cukup itu. Berarti sekarang kita pahami apa? Tidak mau dia. Dah? Paham kan? Nanti sama nih. Kalau saya mau itu, saya akan ambil. Berarti apa itu? Mau atau tidak? Tidak. Tapi kalau bilang, kalau saya tidak mau ini, itu maksudnya. Nah, jadi kalau ada tidaknya, jadi mau. Kalau tidak ada tidaknya, tidak mau. Paham Rizky? Masalah ini. Dipahami ini lau tak? Ini masalah yang lau. Maka lau itu huruf tina limtina. Huruf tidak karena tidak. Nah, karena dia tidak, malah mau. Dia mau, malah tidak. Paham Rizky? Lumayan. Dipaham? Makanya ini tidak cocok, ini beramal pada dua-duanya, bertentangan, rusak maknanya. Rusak maknanya. Terus nanti lihat ya. La kaunihi mantian bilang wa qad dakhala alaihi harfun tina. Kalau ujiya ila qalil wajaba fihi itsbatu talabul qalil. Berarti mewajibkan dia mau sedikit. Wa huwa ainu ma nafahu awal. Dialah sama dengan yang dia nafikan yang pertama. Yang pertama dia tidak mau sedikit, dia mau banyak. Yang kedua dia malah mau sedikit. Apa maksudmu ini? Tadi katanya tidak mau, sekarang lagi mau. Itu kalau antum arahkan. Kalau antum arahkan, kolil direbutkan. Iya. Tapi kalau antum amalkan yang pertama saja. Yang pertama saja. Dah supaya paham. Dia bilang, walau annama as'ali ada nama isatin kafani kolil. Nah, seandainya saya hanya berusaha mendapat sedikit, maka cukup bagiku sedikit. Berarti, tidak cukup bagiku sedikit. Cocok itu. Tidak cukup bagiku sedikit, walam atlub. Tidak kekolin. Dan saya tidak minta sedikit. Bukan. Tapi kita takdirkan di sini maf'ul lain. Nah, saya tidak minta kerajaan. Begitu takdirnya sebentar. Tapi saya mau banyak bagian. Jadi di sini, jangan amalkan atlub ke mana? Ke kolil. Ya, kalau tidak beramal pada kolil, tanazu atau tidak? Kalau ini atlub tidak beramal pada kolil, tanazu atau tidak? Tidak. Maka boleh bilang laisa minat tanazu. Itu dia rusak makna. Itu intinya. Iya. Faidah batola dalika. Kalau batal itu tidak bisa berebut pada kolil karena rusak maknanya. Ta'ayyana ayyakuna maf'ul atlub mahdupa. Maka sudah dipastikan maf'ulnya atlub adalah dihilangkan. Jangan paksakan ke kolil. Karena kalau antum paksakan ke kolil, rusak makna. Dari mana rusak makna? Kan itu tadi. Saya tidak mau sedikit, tapi saya mau sedikit. Jadinya begitu. Saya tidak mau sedikit. Saya mau sedikit. Apa maksudnya? Tidak mau sedikit, tapi mau sedikit. Dipaham kan? Jelas ini kan? Jadi tidak bisa beramal. Maka maf'ulnya atlub mahdhuf. Takdirnya walam atlub al-mulk. Artinya, tidak cukup bagiku sedikit. Tapi saya tidak minta kerajaan. Tidak minta kekuasaan. Saya minta banyak. Yang lain. Nah, jadi maknanya sekarang, tidak cukup bagiku sedikit. Tidak cukup bagiku sedikit. Saya mau banyak. Tapi saya tidak minta kekuasaan. Kasih saya yang lain. Kan begitu dah. Jadi maknanya sekarang. Jadi al-mulka itulah maf'ul yang dihilangkan. Itulah maf'ul yang dihilangkan. Wa muqtado dalika, dan keharusan dari hal tersebut annahu talibun lil mulk. Kan dia bilang. Sudah bilang tadi tak? Ini kalau antum bilang tadi. Saya mau sedikit. Nah, saya tidak mau sedikit. Terus saya tidak mau kekuasaan. Kalau dia bilang tidak mau kekuasaan, berarti mau. Akhirnya maknanya sama. Saya tidak mau sedikit. Kan kalau kita maknakan dulu, walaupun ini agak putar-putar sebenarnya. Karena penetapan. Dia bilang, jangan dulu lau tak? Saya berusaha untuk mendapatkan sedikit. Cukup bagiku sedikit. Berarti maknanya,
Kalau saya berusaha untuk yang sedikit, tidak cukup bagi sedikit. Saya mau banyak. Kedua, lam atlub al-mulk. Saya tidak mau kekuasaan. Masukkan lam. Kalau saya tidak mau kekuasaan, berarti sekarang mau kekuasaan. Itu yang dia tuntut. Tidak cukup bagiku sedikit, jadinya gitu. Saya mau banyak. Saya mau kekuasaan. Paham jadinya maknanya? Paham jadinya maknanya? Mau banyak, yaitu kekuasaan. Tanpa lau, belum ada itu. Belum ada mau kekuasaan. Dia tidak mau kekuasaan. Karena masuk lau, ditetapkan dia mau kekuasaan. Itu yang diinginkan. Wahwal murad. Inilah yang diinginkan. Saya tidak mau sedikit, saya mau berkuasa. Itu intinya ini ucapan. Saya tidak mau sedikit, saya mau kekuasaan. Itu inti daripada ucapan ini. Terus ثم قال فإن قيل إنما يلزم فساد جعله من باب التنازع لعطفك لم أطلب على كفاني ولو قدرت مستأنفا كان نفيا محضا غير داخل تحت حكم له. Ya sudahlah. Ini selesai. Kalau dikatakan innama yalzamu fasadu ja'lihi min babit tanazu. Sungguh tiada lain mengharuskan rusak maknanya kalau antum jadikan dalam bab tanazu. Li'atika lam atlub ala kafani. Kan antum atopkan lam atlub kepada kafani. Walau qaddar tahu musta'nafa. Kalau antum takdirkan dia jumlah baru, kana nafian mahdho, maka setelahnya tidak ada hubungannya dengan lau. Itu adalah penafian murni. Artinya tidak ada lagi lau. Iya, kalau antum jadikan dia musta'nafa. Tahu musta'nafa ya? Apa tadi musta'nafa? Jumlah baru. Maka ghairu dakhil tahta hukmi lau. Dia tidak masuk di bawah hukumnya lau. Kalau tidak masuk di bawah hukumnya lau, sudah keluar memang dari bab tanazu. Kan ketika antum jadikan itu jumlah baru, ya tidak ada berebut. Iya kan? Antum hanya jadikan qalilun fa'il dari kafani. Karena lam atlub adalah jumlah apa? Jumlah baru. Sudah, memang sudah keluar dari tanazu. Ini kan kita bahas tanazu. Itu memang langsung keluar. Karena jumlah baru tidak merebutkan amil yang sama. Tidak merebutkan amil yang makmul yang sama. Terus? قلت إنما يجوز التنازع بشرط أن يكون بين العاملين ارتباط وتقدير الاستئناف يزيل الارتباط. Selesai. Saya katakan, sungguh tiada lain boleh tanazu dengan syarat antara dua amil itu ada hubungannya. Antara dua amil itu ada hubungannya. Supaya ada hubungannya jadikan apa? Supaya ada hubungannya jadikan di tengahnya apa huruf A? Atof. Iya kan? Takdir istinaf. Kalau antum takdirkan itu adalah jumlah baru, huruf atofnya adalah atof jumlah baru, hilang irtibat. Hilang hubungan antara jumlah yang pertama dengan jumlah yang kedua. Sudah keluar, murni keluar dari bab tanazu. Intinya, apapun yang antum lakukan. Kalau antum katakan, wow, irtibat. Itu jumlah kedua adalah atof ke jumlah yang pertama. Tidak bisa tanazu. Karena rusak makna. Rusak makna. Tapi kalau antum jadikan waw istinafiyah, wawnya jumlah baru, memang bukan dalam bab apa? Tanazu. Bukan dalam bab tanazu. Karena sudah pisah. Sudah pisah. Jelas ini? Ini yang paling susah di kotur nada. Dipahamkan? Karena ini, kenapa tidak masuk ini syair? Dalam bab tanazu. Kenapa tidak masuk? Nah, inilah jawabannya. Inilah jawabannya. Inti jawaban ini adalah fasad al-makna. Rusak makna. Itu inti dari jawaban. Selesai tanazu. Ada pertanyaan? Itu kan kalau bilang atlub jadi jumlah baru berarti tidak mengharuskan Hah? Tidak mutbak. Iyalah. Kan tidak ada lagi lau. Ada yang antum jadikan jumlah baru berarti dia tidak masuk lau. Tidak ada lagi dibilang lau. Lau lam. Hilang lau. Kalau jadi jumlah baru ini walam atlub, berarti maknanya manfi atau mutbak? Tetap manfi karena ada lau baru manfi jadi mutbak. Paham kan? Ada lagi? Qalil fa'ilnya kapan? Karena atlub tidak butuh fa'il, butuh maf'ulun bi.
namanya mahdhuf. Dah? Terus? Ada lagi? Baik, kita. Hah? Zaidun duhi babi. Apakah ini masuk dalam bab istighol? Dah? Apakah masuk dalam bab apa? Istighol. Kita bilang tidak masuk karena di depannya bukan isim masuk. Iya kan? Kalau antum masukkan dalam bab istighol, dia butuh marfu. Sementara istighol itu ada di depan isim masuk. Paham kan? Kalau antum jadikan amin duhiba beramal pada Zaid. Itu maksudnya toh? Amin duhiba beramal pada Zaid. Karena kalau dihilangkan berarti Zaid adalah naibul fa'il. Kan bisa begitu. Cuman tidak masuk. Cuman tidak masuk. Nah? Ada lagi? Kebanyakan. Al-Ghalib sebagai silatul mausul. Dari yang mana itu? Al-Mausulah. Bukan ma'rifah. Enggak. Makanya dia bisa mudhaf. At-tanwiti mudhaf pun ini. Kan enggak boleh mudhaf ma'rifah pakai ma'rifah. Di mutamimah sudah ada al-isim mausul. Kalau masuk pada isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, di sini juga sudah. Hah? Di mana itu? Nah, bukan di situ pembahasannya. Di isim mausul. Iya, pembahasannya di isim mausul. Ada namanya al-isim mausul. Kalau masuk pada isim fa'il, isim maf'ul. Sifatul musyabbah. Jadi annahu al-maqul tsani ini qoman atau bimaqsud? Bisa qoman, bisa bima. Tapi paling tinggi kita bilang qoman maf'ul tsani. Dah? Mana maf'ul awalnya? Dhamir mustatir yang menjadi naibul fa'il. Bisa juga bima, tidak ada masalah. Yusuf? Khobarnya siapa? Yang terkandung dalam faktau. Jumlah. Hah? Jumlah bi asriha, bukan iqta'u. Dah? Itu fasa babiyah dengan istilahnya. Ditakdirkan istilahnya menyesuaikan dikatakan pada koma dorobtu akhwaka itu bisa dorobtu Koma wa darabtu.
Tapi tidak masuk dalam bab tanazul. Nah, pokoknya kalau antum jadikan jumlah baru itu setelahnya, keluar memang dari bab apa? Tanazul. Situ makanya lam atlub berarti tidak minta itu. Iya. Hah? Minta. Kalau antum ada lau tuh, jumlah baru. Iya, lam atlub, saya tidak minta. Dan kalau antum jadikan jumlah baru, lam atlub, saya tidak mau. Saya tidak mau. Sudah? Baik, kita cukupkan. Untuk mustolahnya kita belum bisa mulai ya. Belum ada buku. Belum datang. Karena bukunya ternyata habis dipesan di Mesir. Dan dipesan sama pustakanya di Mesir. Jadi sabar saja dulu. Paling lambat 2 pekan. Paling cepat 2 pekan. Mau difotokopi juga nanti jelek. Lagi susah sekarang buku mustalahnya itu yang kedua. Alhamdulillah. Saya ulangi terjemahannya tadi ketika diatofkan ini walau lam atlub. Saya ulangi terjemahan. Apa itu? Ya, kita jadikan ini walam atlub al-mufid kita atofkan kepada sebelumnya dengan lau. Jika saya tidak mau kekuasaan, maka cukup bagiku sedikit. Berarti dia situ sekarang apa? Mau kekuasaan. Tidak cukup sedikit. Jadi begitu artinya tak? Kalau saya tidak minta kekuasaan, berarti sekarang apa? Saya minta kekuasaan. Kapani kolil. Itu kan penetapan tak? Kalau penetapan berarti penafian. Tidak cukup bagi sedikit. Jadi kalau saya tidak minta kekuasaan, berarti saya minta kekuasaan tidak cukup bagiku sedikit. Sementara yang pertama, saya tidak mau sedikit. Cukup bagiku sedikit. Berarti artinya, saya mau banyak. Tidak cukup bagiku sedikit. Begitu. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi kita masih tunda ya. Ada buku baru kita mulai. Dah? Insyaallah.